Halo adik-adik, selamat datang di channel kakak Tansan Sejabat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai garis singgung persekutuan luar lingkaran. Sebelumnya kita telah mempelajari garis singgung dalam lingkaran. Dikatakan garis singgung persekutuan luar adalah garis di mana tegak lurus terhadap jari-jari pada lingkaran pertama dan tegak lurus juga pada jari-jari lingkaran kedua atau R besar dan R kecil. Untuk mencari panjang garis singgung luarnya, kita dapat mencari garis yang sejajar, membuat garis sejajar ini TN, di mana jaraknya adalah sebesar R, jari-jari lingkaran kecil ini. Sehingga mencari panjang TN itu sama dengan panjang AB. Itu sama dengan panjang garis singgung luarnya. Di mana kita dapat perhatikan segitiga MTN merupakan segitiga siku-siku. Sehingga panjang TN sama dengan panjang AB. Sama dengan akar dari MN kuadrat dikurang selisih dari kedua jari-jari. Karena jarak dari jari-jari M ke A itu jari-jari lingkaran besar. Sementara T ke A itu lingkaran kecil. Maka M ke T adalah selisihnya. Untuk lebih jelasnya kita dapat perhatikan pada soal berikut. Diketahui dua buah lingkaran jari-jarinya 10 dan 3. Jarak kedua pusat adalah 25. Sebelumnya kita ingat bahwa orang dalam jari-jarinya kita tambahin, sedangkan orang luar jari-jarinya kita kurangin. Untuk menjawab soal ini, kita dapat perhatikan ilustrasinya. Maka, mencari panjang garis singgung luarnya, atau GSPL, itu sama dengan akar dari jarak kedua titik pusat, yaitu 25 kuadrat, kita kurang dengan akar dari selisih dari kedua jari-jari. Yang pertama 10 dikurang 3, berarti 7 kuadrat. Sama dengan akar dari 625 kita kurang dengan 49. Itu sama dengan akar dari 576 sama dengan 24 cm. Maka jarak T ke N ini adalah 24. Nah, kalau T ke N 24, berarti H ke B juga 24. Kita lanjut pada soal berikut. Diketahui jari-jari lingkaran A 12 dan jari-jari lingkaran B itu 3. Berarti A ke P itu 12 dan B ke Q itu 3. Maka mencari panjang PQ atau garis singgung luarnya itu dapat kita tarik garis yang sejajar PQ, di mana juga tegak lurus terhadap jari-jari ini. Kita katakan titik T, di mana jarak T ke P itu sama dengan jarak B ke Q. Berarti di sini juga 3. Sementara A ke P kan 12, sedangkan T ke P 3. Berarti A ke T selisihnya yaitu 9. Sehingga kita mencari GSPL-nya itu sama dengan akar dari jarak kedua titik pusat itu yang akan mau kita cari. Jarak kedua titik pusat ini kan jari-jari A ke sini, berarti jari-jari lingkaran A yaitu sebesar 12. Sedangkan dari sini ke B itu sama dengan jari-jarinya, berarti 3. Maka AB sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Di mana AB adalah jarak kedua titik pusat. Maka AB sama dengan 15. Kita kuadratin
dikurang selisih dari kedua jari-jari, yaitu 9. 9 kuadrat sama dengan akar dari 225 dikurang 81. Itu sama dengan akar dari 144 sama dengan 12. Berarti yang jarak singgungnya adalah 12. Dari T ke B itu sama dengan 12. Kalau dari T ke B 12, berarti PQ juga 12. Karena guys, PQ adalah garis singgungnya, maka ini juga PQ sama dengan 12. Kita lanjut pada soal selanjutnya. Diketahui gambar seperti berikut. Jari-jari lingkaran A-nya sama dengan 10. Di sini 10. Kalau dari A ke K ini 10, berarti R ke B itu 6. Sedangkan R ke C jari-jarinya 3. A ke K kan 10. Berarti dari sini sampai sini itu 10. Sedangkan dari sini sampai sini titik B itu jari-jari lingkaran B, yaitu 6. Ini juga 6. Sedangkan dari sini sampai sini itu jari-jari lingkaran C, itu 3. Sehingga panjang AC itu sama dengan jumlah dari ini semua. Berarti 10 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 3 itu sama dengan 16. 22 ditambah 3 itu 25 cm. Kita akan mencari panjang KM ini. Untuk mencari panjang KM ini, kita dapat mencari garis yang sejajar KM. Itu ini. Kita misalkan ini titik T, di mana T ke K adalah sama dengan C ke M. Berarti di sini juga 3. Sedangkan A ke K itu kan 10. Berarti A ke T itu 7. Maka kita dapat mencari panjang garis singgungnya atau KM itu sama dengan panjang TC, itu sama dengan akar dari jarak A ke C. AC kuadrat dikurang A ke T. AT kuadrat, karena T ke C juga tegak lurus, sama dengan A ke C itu 25 kuadrat. Kita kurang dengan A ke T 7 kuadrat, sama dengan akar dari 625 dikurang 49, itu sama dengan akar dari 576. Maka panjang KM itu sama dengan 24. Berarti dari K ke M itu sama dengan 24. Kita masuk pada soal berikut. Diketahui panjang AB 15. Berarti A ke B itu 15. Sementara perbandingan jari-jarinya 4:1. Maka kita dapat misalkan AP berbanding BQ. Itu AP itu bisa kita misalkan 4X.
dan BQ itu sama dengan 1X atau X. Sementara A ke B, A ke P itu kan 4X. Berarti dari sini ke sini itu 4X. Sementara BQX, jari-jarinya sama dengan dari sini ke sini. Berarti ini X. Sementara diketahui AB sama dengan 15. Berarti dari A ke B itu 15. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa 4X ditambah X itu sama dengan 15. Berarti 5X sama dengan 15. X sama dengan, kita dapat 3. Maka jari-jari lingkaran A ini 4X berarti 12. Sedangkan jari-jari lingkaran B itu X berarti 3. Yang ditanya panjang garis singgung luarnya atau PQ. Untuk mencari panjang garis singgung luarnya, kita dapat menarik garis sejajarnya dan tegak lurus. Kita katakan titik T. P ke T itu sama dengan B ke Q, berarti sama dengan 3. Sementara T ke A itu sama dengan A ke P kan 12, berarti T ke A itu sama dengan selisihnya, yaitu 9. Maka PQ sama dengan, kita perhatikan segitiga ATB, di mana panjang TB sama dengan panjang PQ. TB sama dengan panjang PQ, sama dengan akar dari jarak kedua titik pusat itu 15 kuadrat dikurang selisihnya, selisih kedua jari-jari, yaitu 9 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 225 dikurang 81. Itu sama dengan akar dari 144. Maka panjang PQ sama dengan 12 cm. Berarti P ke Q itu 12 cm. Kita lanjut pada soal berikut. Diketahui luas daerah yang diarsir 135. Maka untuk mencarinya, kita akan mencari garis yang sejajar PQ. Itu kita misalkan ini, dimana ini T, jarak T ke P kan itu sama dengan jarak B ke Q, itu 5. Maka A ke T itu sama dengan A ke T itu selisihnya, yaitu sama dengan 8. 13 dikurang 5. Maka luas daerah yang diarsir itu sama dengan luas BTPQ atau PQBT. PQBT ditambah luas segitiga. Luas segitiga ATB.
di mana panjang PQ itu sama dengan panjang BT. Kalau kita misalkan panjang BQ itu X, maka panjang BT juga X. Maka luas segitiganya akan menjadi, luas daerah arsirannya akan menjadi 135 itu sama dengan luas PQBT. Kita perhatikan PQBT merupakan persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Panjangnya yaitu X, kita kali dengan lebarnya 5, ditambah luas segitiga ATB merupakan siku-siku, berarti setengah alas atau AT itu 8 dikali TB. TB itu X. Maka 135 itu sama dengan X kali 5, 5X. Ditambah, ini kita coret jadi 4X. Maka 5X ditambah 4X, 9X sama dengan 135. X sama dengan 135 kita bagi 9 itu sama dengan 15 cm. Maka panjang PQ itu sama dengan 15. Ini juga 15, TB juga 15. TB juga 15. Sekarang yang ditanya di sini panjang garis AB. Panjang garis AB ini kita dapat perhatikan pada segitiga ATB. Pada segitiga ATB, itu kan siku-siku, berarti mencari panjang AB merupakan sisi miringnya sama dengan akar dari AT. AT itu 8 kuadrat ditambah dengan TB yaitu 15 kuadrat sama dengan akar dari 64 ditambah dengan 225 itu sama dengan akar dari 289. Maka AB itu sama dengan panjang AB itu sama dengan 17. Yang AB sama dengan 17 cm. Kita lihat pada soal berikut. Diketahui jari-jari lingkaran A sama dengan 9 dan jari-jari lingkaran B sama dengan 4, maka panjang CD. Yang ditanya panjang CD. Untuk mencari panjang CD, kita dapat menarik garis perpanjangan garis yang sejajar di PQ. Itu kita katakan sini T, di mana T tegak lurus terhadap AP. Kemudian di mana sudut B ini sama dengan sudut D ini, di mana ini juga tegak lurus. Sehingga kita dapat perhatikan
bahwa ada dua buah segitiga yang sebangun, yaitu ATB dengan BQD. BQD. Di sini ATB siku-siku di T. Ini B. Dan BQD siku-siku di Q. Ini D. Sini C. TB belum kita cari. AT itu sama dengan AT. Kalau RA itu 9, dari sini ke sini itu 9, dari P ke A 9. RB dari Q ke B itu 4. Q 4, berarti di sini juga 4. Maka AT itu 5. AT 5. Q ke, maaf, ini Q ke B. Q ke B. BQD. Q ke B itu 4. Berarti jari-jari juga. Q ke B itu 4. Maka kita dapat mencari di sini T ke B itu sama dengan PQ, sama dengan garis singgung luarnya, dimana dari sini ke sini itu 9, dan dari sini menuju titik B itu 4. Berarti panjang AB sama dengan 13. Dari sini kita dapat mencari panjang AB 13. Berarti AB ini 13. Sekarang kita dapat perhatikan bahwa sudut B ini tegak lurus terhadap sudut D. Sehingga untuk mencari panjang CD, kita bisa dapat mencari panjang BD dulu. Maka berlaku kesebangunan sebangun di mana AT berbanding BQ sama dengan AB berbanding BD. AT 5 berbanding 4 sama dengan 13 berbanding BD. Maka kita kali silang 5 BD sama dengan 4 dikali 13, yaitu 52 BD
itu sama dengan 52 kita bagi 5 itu sama dengan 10,4. Jadi desimal 10,4 cm. Berarti jarak B ke D ini kan 10,4. Maka B ke D 10,4. Jadi dapat kita perhatikan pada gambar bahwa panjang B ke D itu sama dengan panjang BC ditambah panjang CD. Berarti BD sama dengan panjang BC ditambah panjang CD. Berarti cari panjang CD itu sama dengan panjang BD kita kurang BC sama dengan BD 10,4 kita kurang dengan panjang BC merupakan jari-jari lingkaran B yaitu 4. Berarti sama dengan 6,4. Berarti CD sama dengan 6,4 cm. C ke D ini 6,4 cm. Mungkin ini saja mengenai materi garis singgung persekutuan luar. Nantikan video-video berikutnya untuk pemahaman materi selanjutnya. Terima kasih.